Parkir liar. Kalau parkir liar itu Seorang juru parkir liar yang trotoar kini dikuasai parkir liar di sekitar Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Sanksi penderekan terpaksa diambil petugas lantaran para pengemudi tidak menghiraukan aturan larangan parkir yang bisa memicu kemacetan di sepanjang jalanan ini. Padahal jelas-jelas rambu parkir yang tertera di depan Pasar Pramuka hanya diberikan jatah parkir sebanyak 1 baris, tetapi para pengemudi masih nekat memarkir kendaraannya. Pengendara ini ngotot bertahan di atas motornya meski petugas mengangkutnya ke atas truk. Lantaran takut jatuh, pengendara ini akhirnya turun. Meski begitu, ia tetap mempertahankan. Hasil menggelar razia, petugas mengangkut paksa belasan kendaraan roda 2. Meski kerap mendapatkan reaksi protes, namun petugas mengaku tetap melakukan penertiban demi menegakkan peraturan daerah. Permasalahan parkir liar merupakan salah satu persoalan yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Parkir liar muncul karena ketidakseimbangan antara pertumbuhan kendaraan dan ketersediaan lahan parkir resmi. Banyak kawasan perdagangan dan perkantoran yang tidak memiliki fasilitas parkir memadai, sehingga masyarakat terpaksa memarkirkan kendaraannya di tepi jalan atau di area yang bukan peruntukannya. Kondisi ini menimbulkan kesemrawutan dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Selain gangguan terhadap lalu lintas, parkir liar juga mengganggu estetika kota. Jalan-jalan utama yang semestinya tertata rapi menjadi semrawut oleh kendaraan yang parkir tidak beraturan. Kondisi tersebut mengurangi kenyamanan warga dan pengunjung, serta menghambat upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kota yang bersih, aman, dan tertib. Beberapa faktor utama penyebab parkir liar antara lain: pertama, keterbatasan fasilitas parkir resmi, terutama di pusat kota dan kawasan perdagangan. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya parkir di tempat resmi. Ketiga, pengawasan yang belum optimal dari pihak berwenang terhadap titik-titik rawan parkir liar. Keempat, belum efektifnya pelaksanaan perda dan sistem retribusi yang transparan. Kelima, pertumbuhan kendaraan yang tidak diimbangi dengan perencanaan tata ruang parkir. Sebuah mobil ikut diderek petugas karena parkir di pinggir jalan. Di Kabupaten Mamuju, pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran. Praktik parkir liar masih marak terjadi di berbagai titik strategis, terutama di kawasan padat aktivitas seperti pasar, pusat pertokoan, dan ruas jalan utama. Meskipun sudah ada regulasi perparkiran di Kabupaten Mamuju, praktik parkir liar tetap marak karena gabungan dari kekurangan fasilitas, kelemahan pengelolaan retribusi, pengawasan yang belum optimal, serta tantangan implementasi di lapangan. Untuk menanggulanginya diperlukan upaya bersama, peningkatan fasilitas parkir, penguatan sistem pengelolaan dan pengawasan, serta edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Kebijakan yang dapat dilakukan: pertama, penataan dan penyediaan fasilitas parkir resmi. Pemerintah daerah perlu menyediakan dan menata area parkir resmi yang memadai, terutama di kawasan padat aktivitas seperti pasar, pusat perbelanjaan, dan area perkantoran. Langkah ini bisa dilakukan dengan membuat kantong-kantong parkir baru di lokasi strategis, membangun gedung parkir bertingkat, bermitra dengan pihak swasta melalui sistem kerjasama pengelolaan parkir. Kelebihan: mengurangi parkir di bahu jalan dan trotoar, menyediakan tempat parkir yang aman dan tertib, meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi parkir resmi, mendorong penataan kota yang lebih rapi dan teratur. Kekurangan: membutuhkan biaya besar untuk pembangunan fasilitas parkir baru, membutuhkan lahan yang cukup luas, yang seringkali sulit ditemukan di pusat kota, butuh waktu lama untuk perencanaan dan implementasi. Kedua, penegakan hukum dan pengawasan yang ketat, melakukan pengawasan rutin dan menegakkan aturan secara tegas terhadap juru parkir liar dan pengguna yang parkir sembarangan. Tindakan bisa berupa razia rutin oleh Dinas Perhubungan dan Satpol PP, pemberian sanksi administratif atau denda bagi pelanggar, pencabutan izin usaha bagi pengelola parkir yang melanggar. Kelebihan: menimbulkan efek jera bagi pelaku parkir liar, menunjukkan ketegasan pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan, meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi aturan parkir. Kekurangan: memerlukan tenaga pengawasan yang banyak dan berkelanjutan,
Tanpa pengawasan rutin, pelanggaran bisa kembali terjadi, berpotensi menimbulkan konflik sosial dengan juru parkir liar yang kehilangan sumber penghasilan. Ketiga, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan parkir menggunakan sistem digital untuk mengatur dan mengawasi perparkiran, seperti aplikasi pencarian tempat parkir resmi, sistem pembayaran non-tunai cashless untuk parkir, penggunaan CCTV dan sensor parkir di titik-titik rawan pelanggaran. Kelebihan, meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan parkir, mengurangi praktik pungutan liar karena transaksi tercatat otomatis, memudahkan masyarakat menemukan lokasi parkir resmi. Kekurangan, membutuhkan biaya awal yang cukup tinggi untuk instalasi sistem. Tidak semua masyarakat terbiasa menggunakan teknologi digital, membutuhkan pemeliharaan dan pembaruan sistem secara berkala. Masalah parkir liar di Kabupaten Mamuju tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan lahan parkir, tetapi juga oleh rendahnya kepatuhan terhadap aturan dan lemahnya pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, dari berbagai alternatif solusi yang tersedia, penegakan hukum dan memaksimalkan pengawasan yang ketat menjadi pilihan yang paling strategis dan realistis untuk diterapkan. Pemerintah daerah dapat menunjukkan komitmennya dalam menciptakan ketertiban dan disiplin di ruang publik melalui penerapan sanksi sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang perparkiran, yang dapat memberikan efek jerah bagi pelaku parkir liar maupun pengguna kendaraan yang parkir sembarangan. Selain itu, pengawasan yang rutin dan terkoordinasi antar instansi seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan aparat kepolisian sangat diperlukan. Kolaborasi lintas instansi ini memastikan bahwa penertiban tidak hanya bersifat sementara, tetapi berkelanjutan dan konsisten di seluruh wilayah Mamuju. Namun, penerapan solusi ini harus diiringi dengan pendekatan persuasif dan edukatif, terutama kepada juru parkir liar yang menjadikan aktivitas tersebut sebagai mata pencaharian. Pemerintah dapat memberikan pembinaan dan kesempatan bagi mereka untuk menjadi juru parkir resmi dengan izin dan identitas yang sah. Dengan demikian, kebijakan penegakan hukum tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memberikan jalan keluar yang manusiawi dan berkeadilan. Secara keseluruhan, penegakan hukum dan pengawasan yang ketat merupakan solusi yang paling tepat dan efektif untuk kondisi saat ini. Solusi ini mampu menekan pelanggaran parkir liar, memperkuat ketertiban lalu lintas, meningkatkan pendapatan daerah, serta memperbaiki citra pemerintah daerah sebagai otoritas yang tegas namun tetap berpihak pada kepentingan publik.